Saya menginterogasi, bukan Anda. Saya yang ingin bertanya. Loh, kok? Oh ya, monggo silakan. Jadi gini, saya mau nanya itu tentang wali. Katanya semua orang itu waliullah. Kata siapa? Oh, kemarin waktu di konten itu katanya semua orang itu waliullah. Ya siapa yang bicara kayak gitu? Anda. Saya. Uh, Ada buktinya? Iya, karena ada buktinya itu kan ya. Mana buktinya? Yaitu apa hadis yang membunyikan apa itu, saya nggak hafal lah. Itu bukan hadis, itu Quran. Oh, itu Quran. Ya, kenapa kok semua orang itu dikatakan wali, waliullah, termasuk dikatakan waliullah, bukan wakil Allah, bukan itu ya. Oh begitu ya. Anda nggak mau jadi waliullah? Sebenarnya mau, cuma alasannya kok kenapa bisa semua orang? Anda nggak pantas, merasa nggak pantas menjadi waliullah? Ya, saya kenapa nggak pantas? Karena mungkin saya lebih cenderung itu masih banyak dosa dan bukan kiai-kiai yang seperti kiai-kiai yang besar itu. Terus Anda anggap saya nggak banyak dosa kayak gitu? Ya mungkin saya kan, karena mungkin saya juga nggak tahu gitu. Mungkin Anda tahu apa banyak dosa atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi kebanyakan kenapa orang-orang biasa itu Anda kemarin Ustadz katakan kemarin itu ternyata waliullah juga gitu. Oh gitu. Terus selama ini yang panjenengan anggap sebagai waliullah siapa? Ya mungkin yang menurut saya itu malah kiai-kiai besar gitu, para wali-wali songo gitu. Itu yang mungkin saya anggap itu sebagai waliullah. Yang dimaksud kiai besar itu seperti apa? Termasuk yang kiai besar itu kiai-kiai yang mempunyai pondok-pondok besar, pondok-pondok pesantren yang besar. Kalau pondok pesantren sendiri ada yang santrinya ribuan, ada yang santrinya 2, ada yang santrinya 3. Nah, itu yang termasuk kiai besar dan waliullah yang seperti apa? Saya juga nggak tahu, makanya saya mau nanya. Gitu. Saya mau nanya kok malah balik tanya terus. Saya kan mau nanya. Baik, begini Mas Hendra. Kalau definisi walinya adalah kiai besar, panjenengan sendiri nanti akan repot mendefinisikan kiai besar itu seperti apa. Ya enggak? Ya. Kalau definisi wali adalah seorang yang ahli ibadah seperti apa yang kemudian menentukan seseorang menjadi waliullah. Kalau nanti definisinya seorang wali adalah orang yang jarang maksiat, siapa manusia yang di dunia ini yang tak pernah maksiat? Ya benar. Iya kan? Ya. Kalau definisi seorang wali adalah orang-orang yang didatangi oleh banyak orang, kemudian misalkan ada orang yang berada di rumah kemudian dia selalu beribadah, tapi dia tidak punya tamu, akankah kita berani mengatakan dia bukan seorang waliullah? Kan tidak. Ya. Makanya ayat yang ada di dalam surat Al-Isra itu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu jangan dipersempit maknanya. Biasanya orang mengatakan ayat tersebut, mengartikan ayat tersebut itu terlalu sempit. Bukan berarti saya artinya langsung mengatakan inilah arti yang benar, bukan. Anggapan saya boleh-boleh saja salah, ini kan pendapat. Orang biasanya mengartikan para wali itu hanyalah mereka-mereka yang dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah merasa khauf, takut, tidak pernah merasa susah dengan segala problematika yang dia hadapi dalam menjalani hidup ini. Mereka lah para wali. Berarti orang yang kadang susah, orang yang kadang takut dalam menghadapi masalah, pasti bukan wali. Walaupun di dalam hatinya ada iman, walaupun di dalam hatinya ada ketakwaan. Sehingga yang menjadi wali itu sedikit orangnya. Padahal Allah itu saya kira tidak menghendaki demikian. Masa rahmatnya Allah untuk mengasihi manusia harus dibatasi? Kan tidak. Makanya saya mengartikan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun itu artinya adalah wahai orang-orang yang punya iman, walaupun secuil seperti saya, kan kadang tambah kalau lagi punya uang, imannya tambah, kalau lagi nggak punya ya berkurang. Iya, ya mungkin seperti itu. Seperti panjangan kan kayak gitu, kalau lagi nggak punya uang, sering dimarahin istri, akhirnya kan protes, ya Allah,
Ya, ya, Kenapa kau perlakukan saya seperti ini? Nah, artinya siapapun manusia, yang penting di dalam hatinya ada keimanan walaupun secuil dan pasang surut. Yang penting di dalam hatinya ada ketakwaan, ada rasa takut kepada Allah sehingga dia tidak mengatakan ada Tuhan selain Allah. ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu standar paling rendah. Manusia yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun kecil dan pasang surut, manusia yang di dalam hatinya ada ketakwaan, yang penting dia tidak menyekutukan Allah, dia adalah seorang yang dikasihi oleh Allah. Maka ingatlah, ingat bahwa kalian adalah manusia-manusia, makhluk-makhluk yang sangat disayangi oleh Allah, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan penuh kasih dan sayang. Maka tidak pantas bagi kalian untuk berlama-lama dalam kesedihan, tidak pantas untuk berlama-lama dalam kesusahan, karena kalian punya Allah. Maka mendekatlah lewat melaksanakan perintah, mendekatlah dengan menjauhi segala apa yang dilarang, mendekatlah dengan mencari ilmu, mendekatlah dengan berziarah kepada orang-orang yang sudah pasti dekat, yang sudah diketahui orang banyak bahwa dia dekat dengan Allah. Mendekatlah kepada Allah lewat kita berziarah kepada Wali Songo misalkan, mendekatlah kepada Allah dengan kita mengunjungi orang-orang soleh, mendekatlah kepada Allah dengan cara kita beramal baik, bersedekah dan seterusnya. Itu kan sebuah makna yang luas, bahwa siapapun manusia itu tidak harus habaib, tidak harus keturunannya kiai, karena nanti mendefinisikan kiai yang pantas menjadi wali kan susah. Makanya siapapun dia, tidak peduli siapapun, yang penting di dalam hatinya ada iman dan takwa, dia adalah seorang yang dikasihi, disayangi oleh Allah. Yang bahasa kerennya waliullah. Oh iya. Kemudian nanti lah keramatnya apa? Karena wali itu identik dengan keramat. Ingat bahwa karomah adalah sesuatu yang tidak masuk akal yang diberikan oleh Allah untuk memuliakan kekasihnya. Kan ya, tidak masuk akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia dinamakan kepada kekasihnya dinamakan karomah. Ada nanti sesuatu yang tidak masuk akal yang diberikan oleh Allah kepada nabinya adalah mukjizat. Kemudian ada sesuatu yang tidak masuk akal yang diberikan oleh Allah untuk menolong orang yang alim dinamakan maunah. Tetapi kita banyak salah mengartikan keramat ini. Biasanya orang mengartikan keramat adalah hal-hal yang berbau mistik, bisa terbang, bisa mendatangkan uang dari langit, para pasah bedog, tidak pasah tembak dan seterusnya. Bukan. Karamah sekali lagi adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Apabila dia dekat dengan Allah, maka dia dinamakan karamah. Apabila diberikan kepada orang yang ahli ilmu karena ilmunya, maka dia dinamakan maunah. Dan itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Terserah Allah mau memberikan apa itu bentuknya, mau bisa terbang kek, mau dia tetap sabar dalam menghadapi ujian, itu semuanya karomah. Karena rata-rata manusia ketika ditimpa ujian dia akan mengeluh. Kok ada manusia ditimpa ujian yang berat dia tidak mengeluh, dia tetap sabar, itu karomah. Iya. Jadi kesimpulannya itu apa ya? Wali itu memang bukan kiai-kiai besar atau kiai-kiai yang terkenal saja ya Ted ya. Termasuk masyarakat biasa itu juga termasuk dianggap wali juga. Diartikan seperti itu. Hanya saja ada manusia-manusia yang kedekatannya dengan Allah itu patut ditiru oleh manusia yang lain. Patut dimintai teorinya gimana caranya dekat dengan Allah. Patut ditawasuli, kita bertawasul mencari sabab ya dalam mendekat dengan Allah lewat mereka, karena mereka sudah teruji di dalam menjalani kehidupan ini, lolos, dan dia menjadi manusia-manusia yang istimewa di hadapan Allah, sehingga kita mendekat kepada mereka dengan tujuan itu agar kita juga sama
dekatnya, atau paling enggak kita bisa meniru mereka dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Jadi jangan merasa oh saya banyak dosanya tak mungkin menjadi kekasih Allah. Jangan seperti itu. Semua manusia walaupun banyak dosa tetap kekasih Allah. Makanya jangan berbuat dosa terus berhentilah. Berbuat dosa semampunya dulu. Lakukan apa yang telah diperintahkan, karena kekasih itu kan punya hubungan khusus antara satu dengan yang lainnya. Artinya semua manusia itu punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hubungan khusus ini antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Saya punya hubungan khusus dengan Allah. Yang hubungan khusus saya ini tidak bisa diganggu oleh panjenengan. Panjenengan pun punya hubungan khusus dengan Allah yang saya tidak bisa mengganggu gugat. Makanya ulama-ulama sebagai pewaris Nabi itu mengarahkan manusia agar dirinya selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan waliullah yang terkenal itu ketika ada manusia yang lain yang dekat dengan Allah lewat dirinya tidak akan pernah iri. Ya kan, misalkan saya dekat dengan Allah kemudian mengajak sampean agar juga mendekat kepada Allah, kemudian jenengan lebih dekat kepada Allah dibandingkan saya, tidak akan iri. Iya. Karena saya punya hubungan khusus dan panjenengan punya hubungan khusus, silakan pupuk sedekat mungkin dengan Allah. Saya juga punya tugas sendiri, bahkan mengajak saya kepada jenengan untuk mendekat kepada Allah itu bagi saya adalah sebuah proses agar saya semakin dekat dengan Allah. Seperti itu. Jangan menganggap orang yang banyak maksiat kemudian kita cemooh dia, siapa tahu dia nanti berhenti kemudian dia menjadi manusia yang lebih istimewa di sisi Allah dibandingkan kita yang kelihatannya saat ini lebih alim dan lebih ini itu. Jangan. Jadi saya sudah paham apa itu arti waliullah dan siapa saja yang menjadi waliullah. Itu hanya bukan kiai besar atau kiai yang terkenal. Jadi kita semua juga wali, cuma beda hubungan kualitasnya kualitasnya yang berbeda. Kalau kiai-kiai yang sudah jelas ibadahnya, yang sudah jelas keilmuannya, yang sudah jelas diikuti oleh santri-santrinya banyak, mereka jelas waliullah yang sudah teruji, maka sudah pantas bagi kita yang yang tingkat kewaliannya masih sangat-sangat rendah untuk mendekat kepada mereka, untuk belajar kepada mereka, berziarah kepada para wali-wali yang sudah terkenal kedekatannya dengan Allah. Bukan berarti kita semua mengaku sebagai waliullah kemudian menyamakan posisinya dengan mereka-mereka yang sudah dekat dengan Allah, bukan. Begitu Mas. Iya. Terima kasih atas pencerahannya dan sami-sami. Terima kasih teman-teman netizen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Channelnya apa Mas, namanya Mas? Channel yang mana? Ya channel panjenengan. Banyak channelnya sampean? Banyak. Berapa channelnya, berapa? Sekitar 1, 2, 3, 5 channel. 5 channel. 5 channel ya. Hanya subscribe aja di channel ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.